bersyukur kepada Tuhan bahwa tepat pada hari ini kita sudah 24 hari menjalani tahun 2021 dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melewatinya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengecap dan sudah melihat betapa baiknya Tuhan itu. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita mau menyatakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jikalau pada hari ini kami ada itu semua oleh karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di tahun 2021, kami boleh menyeberangi tahun 2020, itu semua oleh karena berkat dan kebaikan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mau kembali lagi untuk pertama sekali di tahun 2020 ini. Komisi Siswa Remaja mau datang kepada Tuhan, memulai ibadah kami kepada Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu supaya Tuhan yang memberkati kami dan memampukan kami untuk menggairahkan hati kami dan pikiran kami agar ibadah sore hari ini boleh kami nikmati dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan, kita mau menyatakan kembali kebaikan Tuhan, dan kita mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan, dan Tuhanlah yang menjadi mazmur kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Yang gunung batu dan keselamatan
Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan memulai dari judul Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkatkan pujian kepada Tuhan kita, bahwa kita anak-anak Tuhan telah dipersiapkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kita akan mengangkatkan lagu pujian kita, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Shalom saudara-saudara, atas nama pribadi dan atas nama keluarga, juga atas nama semua pengurus yayasan kita, baik dari badan pembina, badan pengawas, dan badan pengurus, kami menyatakan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan untuk memulai ibadah kita untuk tahun 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segenap hati kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah menyeberangkan kami dari tahun 2020 dan masuk kepada tahun 2021. Namun sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di dalam peribadahan kami dalam yayasan ini, kami akan lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu berkatilah firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan berkati semua yang mendengarkan, yang ada di rumah mereka masing-masing, dan baik yang ada juga di sekretariat di sini. Oleh karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita diambil dari Roma bab yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita tahun ini dalam semua peribadahan kita, pada semua komisi pelayanan kita, baik yang di Kota Medan dan baik yang di cabang-cabang dan di pos-pos pelayanan, ialah rahasia hidup berkemenangan. Saudara, pada tahun 2020, selama 60 hari kita bisa bergerak bebas, yaitu pada bulan pertama dan bulan yang kedua. Tapi mulai dari bulan yang ketiga sampai bulan 12 bahkan sampai sekarang, kita sangat terbatas di dalam pergerakan kita. Oleh karena permasalahan yang kita hadapi secara nasional, yaitu permasalahan yang sangat menakutkan bagi banyak orang, yaitu COVID-19. Namun saudara-saudara, kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita itu, walaupun banyak pergumulan, kita oleh karena perkenanan Tuhan diseberangkan untuk masuk ke dalam tahun 2021. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam 10 bulan yang kita jalani dengan berita yang begitu banyak tentang bahaya dari COVID-19 itu, bahkan yang telah mengambil nyawa banyak orang, bahkan yang telah mengakibatkan banyak orang masuk rumah sakit, atau mereka harus diisolasi di rumah oleh karena mereka terserang dengan penyakit itu. Apakah kita selama perjalanan kehidupan kita di mana ada ancaman itu, kita lebih dicekoki oleh perasaan takut dengan bahaya, atau kita bisa tetap tenang? Apakah kalau Tuhan memperkenankan kita masuk ke dalam tahun 2021 ini hanya oleh karena kebaikan dan perkenanan Tuhan? Sebenarnya di dalam fakta pengalaman kita ada kontradiksi yang sangat besar antara pengakuan kita akan siapa Yesus dan pengalaman kita di dalam menjalani hari-hari hidup itu. Karena banyak orang mengaku Yesus itu maha baik, maha kuasa, maha hadir, maha penolong. Tetapi di dalam fakta keseharian itu sebenarnya orang itu tidak menikmati pertolongan, kebaikan dari Tuhan itu. Tetapi lebih banyak mereka dicekoki oleh perasaan takut karena mereka bertumpu kepada dirinya, kepada kekuatannya, kepada pengetahuannya, kepada pertolongan dunia ini kepada dia, bukan kepada pertolongan Tuhan. Kalau saudara sekarang diberikan waktu untuk merenung sebentar, apakah saudara akan bisa memberikan pengakuan di mana sebenarnya iman saudara? Sejauh mana ketekunan saudara beriman kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, sehingga saudara di dalam menjalani tahun 2020 itu saudara tetap berglori kepada Tuhan, tetap memuji-muji Tuhan walaupun bahaya itu ada di depan pintu kehidupan kita. Ada saudara-saudara kita bahkan yang sudah meninggal dunia oleh karena COVID itu. Dan itu baru salah satu pergumulan kita tahun 2020. Banyak pergumulan-pergumulan yang lain juga. Apakah pergumulan ekonomi, apakah pergumulan yang lain-lain juga. Sejauh mana pengandalan kita kepada Tuhan sebagai orang beriman
yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Saudara, menjalani tahun 2020 ini itu baru sepenggal dari kehidupan kita. Kita masih diperkenankan Tuhan menjalani kehidupan ini pada penggal berikutnya, waktu kita masuk kepada tahun 2021. Apa rahasia yang harus kita miliki supaya kehidupan kita ini merupakan hidup yang berkemenangan? Hidup kita ini dipenuhi dengan sukacita oleh karena kita tahu bahwa kemenangan itu adalah sesuatu yang pasti. Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, dalam semuanya itu, artinya dalam pergumulan yang dialami, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dengan kata lain bahwa Paulus mengacu kepada pengalaman lama. Banyak pergumulan di dalam perjalanan hidupnya yang mengancam nyawanya. Tidak penyakit COVID, tapi yang lain-lain yang mengancam nyawanya, saudara-saudara. Tapi dia bisa melewati itu semuanya oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga pengalaman lama itu menjadi modal bagi dia untuk memandang kepada masa depan. Bahwa dia memiliki satu modal. Dia memiliki satu modal yang sifatnya adalah pribadi yang maha kuasa. Yang akan selalu menolong dia pada perjalanan hidup berikutnya. Saudara, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita tahu sekarang. Yang pertama ialah bahwa kita semua adalah para musafir. Kalau Ibrani 11 ayat 13 dan 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan kita ini semua adalah perantau-perantau. Kita harus sadar itu, saudara-saudara. Di bumi ini kita adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan, musafir, orang yang merantau. Bumi ini bukan tempat kediaman kita yang kekal. Di bumi ini kita hanya hidup sementara, berjalan sebagai seorang musafir. Tanah air kita yang sebenarnya ialah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Namun di dalam perjalanan perantauan ini, saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sekarang tanggal 16, pembukaan awal tahun kita ini. Tanggal 17 besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, Allah telah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Saudara ingat ya, dalam tema Natal nasional, tema Natal semua gereja-gereja di Indonesia, tema Natal semua orang-orang Kristen Indonesia yang tinggal di 7 benua sama untuk tahun 2020 ini, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Allah begitu tahu tentang kerapuhan kita, ketidakmampuan kita untuk menolong diri kita. Allah mengetahui bahwa hanya kalau Dia yang datang kepada manusia, menolong manusia, maka di sana kerapuhan manusia itu akan bisa menjadi ulet. Saudara, kita semua mengenal kabel listrik. Kabel listrik itu dibungkus dengan plastik, tapi di dalam terbuat daripada besi. Saudara-saudara, jadi kabel listrik itu bisa plastiknya itu terkelupas, tetapi tidak putus kabel itu karena di dalamnya ada besi. Di dalam perjalanan kita, oleh pergumulan yang kita alami, saudara-saudara, sebagai seorang musafir, bisa tubuh jasmani kita ini mengalami penderitaan-penderitaan, tapi jiwa dan roh kita ulet. Karena apa? Karena Kristus yang adalah Immanuel itu yang bersama dengan kita. Bukan momentum penyertaannya. Hari ini, jam ini beserta dengan kita, nanti tidak. Kemudian beserta dengan kita. No. Penyertaan Tuhan itu adalah continuously.
Terus menerus tidak putus-putusnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir kesudahan zaman. Namun saudara-saudara, di dalam penyertaan Tuhan itu, supaya kita tahu, perlu ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, saudara-saudara, pergumulan kalau kita alami di dalam perjalanan hidup kita, kita harus tahu dari mana sumber pergumulan itu yang datang kepada kita. Apakah pergumulan yang kita alami itu bersumber dari diri kita sendiri, oleh karena keinginan kita sendiri? Yakobus 1 ayat 14 mengatakan Allah tidak pernah mau mencobai dan tidak mencobai siapapun. Tapi orang tercobai oleh karena keinginan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, perlu kita dengan cermat memperhatikan apa yang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, keinginan-keinginan kita ini. Apakah keinginan-keinginan kita ini itu benar-benar itu selaras dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Banyak orang, saudara-saudara, yang kemudian jatuh oleh karena keinginannya sendiri. Termasuk banyak orang Kristen. Saudara, pada tahun 2020 kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang ditangkap oleh KPK. Oleh karena ingin kaya. Sudah kaya dia masih ingin lebih kaya lagi. Karena keinginan. Jadi kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita ini. Dan untuk itu saudara-saudara perlu kita ingat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi patokan bagi kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, bisa pergumulan yang terjadi kepada kita bukan datang dari keinginan diri sendiri, tetapi dari iblis. Kita lihat misalnya dalam Matius 4, mulai dari ayat 1, waktu Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun, lalu datang iblis mencobai dia. Nah, jadi sumber pergumulan bagi seseorang, kalau tidak cermat, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan dia, maka iblis akan membuat dia menjadi target yang empuk untuk dicobai. Lalu yang ketiga, bisa pencobaan itu datang bukan dari keinginan diri kita sendiri, bukan oleh karena iblis, tapi oleh karena kita berkawan dengan orang-orang yang tidak satu iman dengan kita. Bergaul dengan semua manusia itu kehendak Tuhan. Dengan satu tujuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kehendak Tuhan bagi mereka. Tetapi menjadi sahabat dari orang-orang yang tidak satu iman, itu tidak dikehendaki Tuhan. Karena sering manusia ini yang menjadi sumber permasalahan bagi kita. Amsal 1 ayat 10 dan Amsal 7 ayat 6 juga menyatakan hal yang demikian. Supaya kita cermat memilih orang yang akan menjadi sahabat bagi kita. Sering orang yang ada di sekitar kita ini menjadi alat yang dipakai oleh iblis mendatangkan pergumulan bagi kita. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan supaya kita memiliki rahasia hidup berkemenangan ialah bahwa apapun jenis pergumulan yang terjadi kepada kita, Tuhan mengizinkan itu terjadi dengan satu maksud yang indah. Ayat 28 Roma 8 itu mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengalami pergumulan, apakah itu karena keinginan kita sendiri, dari daging kita sendiri, apakah itu sumbernya dari iblis atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bisa diizinkan Tuhan terjadi karena ada maksud Tuhan yang indah, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, berarti ada hal-hal yang kurang baik di dalam diri kita yang perlu harus diperbaiki. Dengan jalan Tuhan mengizinkan pergumulan itu datang kepada kita. Bisa saja hal yang tidak baik itu misalnya ialah
bahwa selama ini kita hidup dengan sesuka hati kita. Tapi dengan pergumulan yang ada, kita akan menjadi semakin cermat untuk menjalani kehidupan kita. Supaya kita mengenal diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh tanpa Tuhan. Mungkin juga kita dikehendaki Tuhan supaya kita mengenal strategi iblis, yang bagaimana iblis mendatangkan pergumulan bagi kita. Atau mungkin supaya Tuhan menolong kita untuk menyadari siapa sebenarnya yang menjadi saudara kita. Siapa sebenarnya yang menjadi sahabat kita. Supaya kita tidak sembarangan bersahabat dengan setiap orang. Poin yang berikutnya, saudara-saudara, supaya kita hidup berkemenangan ialah bahwa Tuhan mau menolong kita, bahwa hanya dengan berlindung kepada Tuhan dan kepada firman-Nya akan terjadi kekuatan. Kita akan memiliki kekuatan. Kita adalah orang-orang yang rapuh. Tanpa Tuhan dan tanpa firman-Nya, kita tidak mungkin menjadi kuat. Juga supaya kita menyadari bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang maha hadir. Bukan hanya sekedar hadir, tapi Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan kita. Kehadirannya itu bertujuan untuk menolong kita menjadi orang-orang yang menang terhadap segala pergumulan-pergumulan yang mungkin datang ke dalam kehidupan kita. Dan juga supaya kita semakin tekun belajar firman Tuhan dan mengingat firman Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus sendiri dalam pergumulannya dalam Matius 4 itu, Dia memakai firman Tuhan di dalam menghadapi pergumulan yang datang dari setan dan Dia menang. Saudara, banyak orang yang tidak tekun belajar firman Tuhan. Banyak orang yang hanya sekedar belajar firman Tuhan. Dari rahasia supaya hidup berkemenangan, kita harus tekun belajar firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan itulah Dia menyatakan kehendaknya bagi kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17. Dan orang yang mengandalkan firman Tuhan tidak akan kalah di dalam menjalani pergumulan-pergumulan. Poin berikutnya, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan pergumulan bisa terjadi kepada kita di dalam menjalani tahun 2021 ini dan selanjutnya, supaya kita menyadari bahwa hal itu dipakai Tuhan untuk menjadi kesempatan menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang maha kasih, bahwa Dia adalah Allah yang maha penolong, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia adalah Allah yang peduli dengan segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Kepeduliannya itu bukan hanya kepedulian sebagai seorang Allah, tetapi kepedulian dari Tuhan itu ialah kepedulian karena Dia sudah pernah menjadi manusia dan di dalam keadaan sebagai manusia merasakan di dalam daging pergumulan-pergumulan yang dialami oleh manusia, mengalami secara mental kepedihan-kepedihan yang dialami oleh manusia, karena Dia juga telah mengalami itu waktu Dia menjadi manusia di bumi ini. Dia tidak dipedulikan orang, Dia dihianati oleh pengikut-pengikutnya, Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dan yang sudah ditolongnya. Dia bahkan, saudara-saudara, ditinggalkan para murid-muridnya. Dia mengerti akan apa artinya pergumulan-pergumulan mental. Saudara, bahkan Dia menyadari bahwa secara rohani, bagaimana Dia harus memikul dosa seluruh manusia di atas pundaknya di kayu salib itu.
Tapi dia masih tetap harus berdoa di dalam kasih. Mengatakan kepada Bapa Surgawi, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Semua itu saudara-saudara menjadi pelajaran bagi kita yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita mengalami pergumulan dalam perjalanan hidup kita sebagai musafir tahun 2021 ini, kita ingat saudara-saudara, Yesus adalah contoh. Yesus adalah panutan yang harus kita teladani, bagaimana dia di dalam daging bergumul tetapi dia tidak berdosa. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mereka adalah winners, para pemenang-pemenang. Bahkan dikatakan dalam ayat 37 yang telah kita baca tadi, kita lebih dari orang-orang yang menang. Mengapa dikatakan Paulus lebih dari orang-orang yang menang? Dia tidak mengatakan kita adalah orang-orang yang menang, tetapi lebih dari orang-orang yang menang. Kalau kita ambil satu contoh misalnya, di dalam pertandingan yang dialami oleh manusia, pertandingan olahraga, bisa saja orang menang 3 kali, 4 kali. Lim Swee King menang 5 kali dalam All England. Rudy Hartono menang 8 kali dalam pertandingan badminton All England. Tapi setelah itu mereka tidak lagi pemenang-pemenang. Hanya beberapa kali pemenang-pemenang. Tapi sebagai orang Kristen, Tuhan menghendaki in all circumstances, in all problems, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya lewat semua pergumulan itu selalu kita menjadi pemenang-pemenang. Mengapa? Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Oleh karena itulah dikatakan bahwa Yesus adalah sahabat yang setia, yang akan selalu menyertai kita. Saudara, rahasia kita untuk menjalani tahun 2021 dan selanjutnya dengan berkemenangan, menjadi pemenang, ialah selalu bersahabat dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Roma 8 ayat 31 itu. Saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Immanuel, Dia yang berkehendak supaya bersama-sama dengan kita. Dia yang proaktif datang dari sorga, meninggalkan sorga supaya bersama-sama dengan kita. Dia tidak menganggap sorga berharga kalau manusia binasa. Karena sorga disediakan oleh Tuhan adalah untuk manusia yang dikasihinya. Oleh karena itu dia berani meninggalkan sorga, rela meninggalkan sorga demi manusia yang tidak mungkin ke sorga, supaya mereka bisa ke sorga dengan jalan Dia beserta dengan manusia. Immanuel. Jadi kalau kita mengizinkan Tuhan selalu beserta dengan kita, Dia yang adalah Allah yang Immanuel itu. Dia yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak bertara. Superior in love. Superior in love. Memiliki kasih yang tidak bertara, yang mengatasi segala-galanya. Ya, dan Dia juga dikatakan dalam Roma 8 ayat 34. Ayat 34 dikatakan bahwa Dia adalah pembela bagi kita. Pembela yang dimaksud di sini ialah intercessor. Duduk Dia di sebelah kanan Allah Bapa sekarang untuk berdoa bagi kita. Mengatakan kepada Bapa di sorga, Bapa, lihatlah si Anu yang kukasihi itu. Lihatlah si Anu yang telah kutebus dari hidup yang sia-sia. Lihatlah si Anu yang bergumul oleh karena masalah yang dihadapinya. Tolong supaya dia diselamatkan. Dia adalah pembela bagi kita. Dan pembela kita itu sekaligus adalah yang all powerful. Yang memiliki segala kuasa, yang dapat mengalahkan segala musuh yang datang kepada kita.
Itu sebabnya ayat 38 sampai 39 Roma 8 itu dikatakan bahwa tidak akan ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rahasia untuk hidup berkemenangan, saudara-saudara, ialah tetap hidup bergaul karib dengan Kristus dan dengan firman-Nya di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu mari kita mengambil tekad. Pertama, kita mohon ampun kepada Tuhan kalau di dalam masa lalu kita kurang serius bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, mengambil sikap untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aku akan bergaul dengan Tuhan semakin akrab dan mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupanku. Mengizinkan Tuhan yang menjadi gembala yang akan menuntun aku dalam perjalanan hidupku. Maka saya tahu bahwa bersama dengan Engkau aku akan hidup berkemenangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita tahun ini, saudara-saudara. Marilah kita menjalani hari lepas hari, jam demi jam dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Memang benar bahwa untuk hidup berkemenangan, Engkau adalah rahasia hidup satu-satunya. Kalau kami bergaul akrab dengan Engkau, kalau kami menikmati penyertaan Tuhan di dalam keseharian kami, kalau kami mengizinkan Tuhan memegang kendali dalam perjalanan hidup kami, walaupun kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi hari esok itu adalah hari Tuhan. Tuhan tahu karena Engkau Maha tahu apa yang akan terjadi itu. Dan Tuhan akan sedemikian rupa berusaha membuat hidup kami itu berjalan dengan keteduhan dan ketenangan karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Oleh karena itu hamba-Mu menyerahkan semua pengurus, semua anggota yayasan, semua pengurus komisi-komisi pelayanan, dan semua orang-orang yang kami layani Tuhan di yayasan ini. Supaya bersama-sama kami semua menikmati persahabatan yang semakin akrab dengan Engkau. Menikmati keterlibatan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan menjadi pengalaman hidup kami. Bersama dengan Engkau, kami lebih dari orang-orang yang menang dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji Tuhan oleh karena segala kebaikan-Mu yang telah memberkati kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Engkau bukan hanya memberkati kami secara rohani lewat firman-Mu, tapi Engkau juga memberikan berkat-Mu secara jasmani kepada kami. Dan sebahagian dari berkat Tuhan itu kami serahkan kepadamu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Dan berikanlah hati kepada kami, sama seperti hati-Mu ya Tuhan, yang selalu suka untuk memberi. Karena Allah adalah pemurah, supaya kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang pemurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi akan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Namun demikian kami akan lebih dulu berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada semua pengikut-pengikut-Mu. Saudara, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap menyertai kita di dalam menjalani tahun 2021. Serta memberkati semua mereka yang kita kasihi itu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat menjalani tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin.